Xiang Cheng laku kembali. Guyub. Xiang Cheng. Ada apa denganmu, Xin? Kau melihat semua ini. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi, jika bukan karena uangmu. Apakah aku akan bersamamu? Cukup wanita gila. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Aku menopangmu selama 3 tahun. Untuk membiayai sekolahmu, aku bekerja setiap hari. Aku sendiri hampir tidak lulus. Apa kau masih punya hati nurani? Hati nurani apa? Apa gunanya hati nurani? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Wan Lili. Guyu. Xiang Cheng tidak pernah memaksamu. Semuanya adalah kehendak bebasmu sendiri. Bahkan jika kau memberitahu orang lain, tidak ada yang akan bersimpati padamu. Semua orang hanya akan berpikir kau pantas mendapatkannya. Sekarang keluar. Hanya, Aku pantas mendapatkannya. Tiga tahun masa muda. Semuanya sia-sia. The film was translated and narrated by M Media. Hati-hati. Guyo. 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 Bangun. Guyo. 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 Bangun. Guyo. Guyo. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Seseorang menyelamatkanku kemarin. Kakak, masa sewaku belum habis. Apa yang kau lakukan? Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti akan membayar sewa. Sepenuhnya pada akhir bulan. Keluar. Tutup pintunya di belakangmu. Bukankah itu karyawan magang yang dipecat oleh perusahaan? Tentu saja, itu dia. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini. Hei. Hei. Bagaimana kau bisa masuk? Hei. Kau tidak boleh masuk. The Guyu, film was translated apa tidak ada and yang memberitahumu narrated bahwa by kau M dipecat? Media. Kenapa kau masih di sini? Kenapa? Kenapa? Ini keputusan manajemen. Kau harus pergi. Kenapa? 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 Apa sebenarnya yang kau? Siapa yang akan memberitahuku? Kenapa? Guyu. Kau pencuri. Kau berani datang ke perusahaan lagi. Wan Lili. Apa yang kau lakukan di sini? Manajer Wen. Dikirim oleh kantor pusat hari ini. Ayahnya adalah wakil presiden perusahaan kita. Kau dan Xiang Cheng tidak cukup hanya menipu semua uangku. Kau juga ingin menghancurkan pekerjaanku dan masa depanku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang menyuruhmu berbicara padaku seperti itu? Supervisor, usir dia. Ayo pergi. Kenapa kau lambat sekali? Ye Hei Bai.
Nomor tujuan tidak bisa dihubungi, coba lagi nanti. Hiduplah dengan baik ya. Mungkin kematian akan menghentikan rasa sakit ini. Jiang Hao Cheng. Apa yang sangat mengganggumu? Kau akan bunuh diri. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sama seperti hari itu. Mungkinkah dia yang menyelamatkanku juga waktu itu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kurasa begitu. Pertama, kau tidak boleh membiarkan orang dari dunia nyata mengetahui rahasia identitasmu. Kedua, kau tidak boleh mengatakan kepada orang lain, aku mencintaimu. Ketiga, siang hari kau adalah manusia, tapi malam hari kau akan berubah menjadi buku komik. Jika kau ingin kembali menjadi manusia di malam hari, kau akan mengonsumsi 1 hari dari hidupmu. Jika seseorang mengetahui Film rahasia was identitasmu, translated kau akan and menghilang narrated seketika. by M Media. Terima kasih. Sakit, sakit, sakit. Itu dia. Perhatikan apa yang kau makan akhir-akhir ini. Jangan makan makanan pedas. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu bajingan mana menyerangku. Ketika aku menangkapnya, aku akan membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan Guyu? Kau menipu semua uangnya, dan aku menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya. Dia pasti membalas dendam padamu. Guyu, kau tunggu saja. Jangan salahkan aku jika aku tidak mengingat masa lalu. Nomor 93 Jalan Cingwu. Ini dia. Kau Guyu kan? Kau salah orang. Jangan pergi. Dia. Ada yang mencarimu. Jika kau tidak ingin menderita, ikutlah dengan kami. Kau, apa yang kau inginkan? Masuk. Xiang Cheng, bagaimana kau bisa terluka? Mantan pacar. Kau sulit ditemukan. Untuk menghindariku, kau bahkan mengganti tempat tinggalmu. Aku tidak bersembunyi darimu. Luka-lukaku ini, kau menyewa orang untuk memukulku. Bukan aku. Aku bahkan tidak punya uang untuk hotel. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk menyewa seseorang memukulmu? Kau masih membantah. Sungguh bukan aku. Baiklah. Jadi kau tidak mengakuinya ya? Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Apa yang kau lakukan? Xiang Cheng, apa yang kau lakukan? Bekerja sama. Tentu saja, untuk membalas asuhanmu selama 3 tahun. The film was translated and Jangan narrated bergerak. by M Media. Kejar mereka.
Jangan lari. Berhenti. Mereka sudah lari jauh. Ketua He, kenapa kau datang menyelamatkanku? Aku menyuruh Wen Xiang pergi untuk mengantarkan kartu makanmu. Tapi di bawah, dia menemukan barang bawaanmu. Jadi dia memberitahuku. Orang-orang bodoh ini tentu saja tidak akan berani menculik seseorang secara terang-terangan. Kemudian, aku bertanya pada beberapa orang di sepanjang jalan dan menemukan kemana kamu pergi. Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya, bukan begitu? Tidak, ini pertama kalinya kamu adalah karyawanku. Aku mabuk malam itu. Kau yang menyelamatkanku waktu itu. Juga, jika orang-orang tahu rahasia identitasmu, kau akan langsung menghilang. Ketua He, Aku ada urusan. Aku akan pergi sekarang. kenapa dia menyelamatkanku? Dan, kenapa dia membantuku? Apa kita saling mengenal sebelumnya? Ayo. Xiaoyu, kemarilah. Hao Chen si cantik kecil ini. Dia iparmu kan? Aku tidak. Akhirnya melihat ipar perempuan. Wajah aslinya. Ayo. Hao Chen belum pernah membawa seorang gadis untuk bertemu kami para saudara. Hari ini aku harus bersulang untuk ipar perempuan. Ayo. Aku tidak pandai minum. The film Baiklah, was ayo. translated and Jangan menggodanya. narrated by M Media. Aku akan minum gelas ini untuknya. Ini pertama kalinya aku bertemu semua orang. Aku akan bersulang untuk semua orang dengan minuman ini dulu. Bersulang. Ayo minum. Ayo minum. Bersulang. 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 Ayo ipar bersulang untukmu. Xiaoyu dalam bahaya. Satu hari lagi, terbuang sia-sia Guyu. Waktuku hampir habis. Bagaimana? Gadis ini baik kan? Kali ini gadisnya TP yang polos. Jiang tua seleramu sudah berubah. Bosan dengan sarang burung walet dan sirip hiu. Kau harus sesekali mengubah seleramu. Bukankah begitu? Orang kenyang tidak tahu. Rasanya lapar orang kelaparan. Ini yang ke-10 bulan ini kan. Hari ini kamu berencana untuk bersenang-senang di mana? Hotel Junior. Kamarnya sudah dipesan. Hotel bintang 5. Kamu memang hebat. Kakak kau bersulang. Tapi ngomong-ngomong, sudah berapa lama dia di toilet? Kenapa dia belum kembali? Betul sekali. Keluar dan cek dulu, jangan biarkan dia kabur. Mustahil. Biarkan aku memberitahumu. Dia menganggapku sebagai penyelamatnya. Dia tidak akan pergi begitu saja. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kamu pergi memeriksanya. Jangan sampai ada yang salah nanti. Permisi, halo. Apakah kau melihat seorang gadis memakai celana putih dan kemeja biru di dalamnya? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Beraninya dia tidak datang. Siapa kau kemari? Kenapa kau sangat tinggi?
Kamu tidak tahan minum alkohol, tapi kamu minum begitu banyak. Sulit melupakan pertama kali aku bertemu denganmu. Mata yang memikat itu. Dalam pikiranku. Gambarmu. Tidak bisa dihilangkan. Xiaoyu, maukah kau menjadi pacarku? Cepat bangun. Jika kau mengatakan ya padaku, aku tidak akan bangun. Jadian. 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 Saya setuju. Jadian. Jadian. Saya sudah sampai. Xiaoyu, apakah kau bahagia? Ya, saya senang. Kamu membelikanku banyak sekali barang. Jangan boros dulu. Nanti, kalau aku sudah gajian. Xiaoyu, kamu pacarku. Sudah sepantasnya aku memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada yang pernah membelikanku begitu banyak hadiah. Sebelumnya, saya selalu membelikan hadiah untuk orang lain. Kamu adalah orang pertama yang memberiku hadiah. Xiaoyu, mulai sekarang, aku akan membelikanmu lebih banyak hadiah lagi. Untuk membuatmu bahagia. Kakak Hao Chin. Benar. Beberapa hari lagi temanku mengadakan perjalanan ke pantai selama beberapa hari. Apa kamu ada waktu? Kali ini aku lihat siapa berani datang dan merusak. Saya akan coba lihat apakah saya bisa mengambil cuti. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Baiklah, Sekarang sudah larut. Kamu harus cepat kembali. kalau begitu saya pergi. Baiklah, sampai jumpa. Kembalilah. Permainan baru saja dimulai. Bisakah kita bicara pribadi? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan di sini. Apa kamu juga menyukai Guyu? Apakah itu urusanmu? Jika kamu tidak menyukainya, maka jangan merusak rencanaku. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya, aku menasihatimu. Sebaiknya jangan bermain-main. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku hanya mempermainkannya. Apa itu urusanmu? Aku hanya akan membuatnya merasa gembira di ranjangku. Dan setelah aku selesai bermain, aku akan mencampakkannya. Apa itu urusanmu? Ketua Yi, Xiaoyu. Ketua Yi, Anda sudah keterlaluan? Xiaoyu, aku akan meminta cuti untukmu. Dia memukulku tanpa berkata apa-apa. Ketua Yi, kenapa Anda memukulnya? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Coba saya lihat. Bukan apa-apa. Nanti, kalau sudah kembali saya akan kompres es untukmu. Kenapa kamu tidak meminta cuti lagi? Meskipun saya minta, dia tidak akan menyetujuinya. Xiaoyu, berjanjilah padaku. Bisa jaga jarak sedikit dari dia ya. Aku akan cemburu. Tapi dia bos saya. Bagaimana saya bisa menjauh darinya? Kenapa kamu tidak mengundurkan diri saja? Aku akan mendukungmu, datanglah tinggal di tempatku. Ketua yang membantuku saat aku dalam masa tersulitku. Jika saya mengundurkan diri sekarang, mari kita tunggu sebentar. Hampir gosong. Baiklah. Saya akan melakukannya. Sayang, minumlah air. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Buka pintunya, Jin Hao-chan. Jin Hao-chan.
Buka pintunya, Jing Hao-chan. Lin si istri Jiang Hao Cheng. Buka pintunya. Buka pintunya. Hei, Kakak ipar, Hao Chen tidak ada di kamarnya. Dia pergi jalan-jalan. omong kosong. Aku dengar istrimu bilang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia membawa masuk seorang rubah betina. Mungkin dia salah lihat. Kalian para bajingan, selalu melindunginya. Begitu aku menemukannya, aku tidak akan melepaskan kalian semua. Kalau begitu ipar baik-baik saja. Aku pergi duluan. Hei, jangan pergi. Ini teman beracun. Jian Hao-chan, jika kau tidak keluar sekarang, aku akan memutus jalur keuanganmu. Kenapa harimau betina itu ada di sini? Tidak. Bersembunyi di lemari. Bagaimana jika harimau betina itu tahu? Bukankah itu akan jadi akhir segalanya? Tidak. Jin Hao-chan, aku sarankan kau menyerah. Hotel ini hanya sebesar ini, di mana kau bisa menyembunyikannya. Buka pintunya sekarang. Kita bisa membicarakannya baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan. Hai Bibi. Tolong bantu aku membuka pintu. Suamiku ada di dalam. Maaf gadis The cantik. film was translated Aku tidak and punya wewenang narrated ini. by M Media. Pemilik hotel ini adalah temanku. Jika kau tidak membuka pintu, kau dipecat. Baiklah, aku akan segera membukakannya untukmu. Jian Hao-chan. Jin Hao-chan keluar. Istriku tersayang, kenapa kamu ada di sini? Aku tadi sedang mengeringkan rambut dan tidak mendengar. Kau sembunyikan rubah betina itu di mana? Rubah betina apa? Istri apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan membuang-buang kata denganmu. Begitu aku menemukannya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Di mana tepatnya kau sembunyikan rubah betina itu? Istri kamu salah paham padaku. Tidak ada rubah betina di sini. Lalu mengapa kau mandi di siang bolong? Istrinya Shaoli, apa kau pikir bisa membodohiku? Baiklah, baiklah. Baiklah sekarang. Istri, mari kita hentikan keributan ini. Berhentilah mencari. Hanya ada aku di ruangan ini. Tidak ada rubah betina di sini. Mari kita pulang ke rumah boleh ya, sayang? Aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku akan duduk di sini dan menunggu sampai rubah betinamu datang mencarimu. Aku tahu kamu sudah bangun. Apakah kamu terlihat bingung? Ketua Yi, kenapa Anda di sini? Beberapa orang mengambil cuti tanpa persetujuan, dan bahkan mematikan ponsel mereka. Aku di sini untuk balas dendam. Aku akan membawamu melihat kebenaran tentang beberapa binatang buas. Sudah hampir waktunya. Aku akan membawamu melihat pertunjukan itu. Nanti tidak peduli apa yang kamu lihat, atau apa yang kamu dengar, kamu tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Kakak Hao-chan, aku di sini. The Cepat film was buka pintunya. translated and narrated Kenapa dia by ada M di sini? Media. Hari ini benar-benar jamuan Homeng. Rubah betina itu ada di sini. Jian Hao-chan, kau tamat. Istri, aku salah. Aku seharusnya tidak bermain-main. Aku bersumpah padamu. Aku tidak akan pernah selingkuh lagi. Istri, Terlambat.
menantu laki-laki yang tinggal di rumah dari grup Linku, dan kau berani menggodanya. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menjadi seorang rubah betina karena menggoda suamiku, menjadikanmu seorang simpanan. Istri, berhentilah memukulku. Satu pukulan lagi, dan seseorang akan mati. Aku sudah membawa surat perjanjian cerai. Mulai sekarang dengan siapapun kau bersama. Tidak ada hubungannya denganku, Lindsay. Istri, aku mohon padamu, jangan ceraikan aku. Aku mohon, aku akan berubah mulai sekarang. Aku akan mengubah segalanya. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan, kan. Tolong jangan ceraikan aku, kan. Aku mohon padamu. Aku sudah tahu bahwa kamu menggunakan uangku untuk memelihara wanita simpanan di luar. Dan bukan hanya satu. Aku sudah bersabar dan bersabar sampai hari ini. Aku akhirnya memergokimu basah kuyup. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Inilah kebenarannya. Aku tahu ini kejam. Istri Jiang Hao Chen adalah putri sulung dari grup Lin. Dia membenci kejahatan seperti musuh pribadi. Sangat kejam. Jika bukan karena Jiang Hao Chen menyembunyikanmu di balkon, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jadi semua ini hari ini, kamu yang merencanakannya, kan? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Aku hanya ingin balas dendam. Hari itu di lantai bawah di perusahaan, dia sengaja memprovokasiku dan membuat pertunjukan untukmu. Dia mempermainkanku. Aku hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk menghadapinya. Tidakkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Itu keterlaluan? Guyo. Maaf, aku tahu. Metode yang aku gunakan salah. Tapi aku melindungimu. Aku selalu tahu. Dia bajingan. Aku hanya bisa menggunakan metode ini. Kamu melindungiku. Kenapa kamu melindungiku? Kenapa kamu membantuku? Kamu tidak akan memberitahuku, kan? Karena kamu adalah dermawanku. Aku membalas kebaikan. Membalas kebaikan? Tepatnya, kamu adalah putri dermawanku. Selama masa sekolahku, guruku memiliki kebaikan yang menyembuhkan bagiku. Jika bukan karena dorongannya, aku tidak akan bisa memulai bisnisku sendiri. Perusahaan berjalan cukup baik 2 tahun terakhir ini. Aku sedang berpikir untuk membalas kebaikan guru. Tapi aku kehilangan jejak guru itu. Sampai hari itu, aku bertemu denganmu. Jadi aku. Semua yang kamu katakan itu benar. Setiap kata berasal dari hati. Jika aku berbohong, semoga aku disambar petir. Hari itu kamu mabuk, aku juga menyelamatkanmu. Guyu-guyu bangun. Kalau begitu, Sheng Cheng. Itu semua aku. Termasuk hari kamu mencoba bunuh diri, aku juga ada di sana. Hari kamu mabuk di bar, aku juga ada di sana. Tidak heran. Bagaimana saya bangun di asrama keesokan harinya. Saya bahkan berpikir saya sudah menguasai parkour. Kamu dibius oleh Jiang Hao Chen dan disembunyikan di balkon. Aku juga yang menggendongmu ke tempat tidur. Sekarang kamu tahu segalanya. Apakah kamu masih menyalahkanku? Tolong jangan marah lagi ya. Terima kasih, Ketua Yi. The film was Saya akan bekerja keras translated di masa and depan narrated dan by membalas M kebaikan Media. Anda dengan baik. Xiao Yu, maafkan aku. Aku harus berbohong padamu. Jika aku berkata jujur, aku akan menghilang. Dan aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu sangat canggung, biar aku ajari. Lihat di sini. Ini digambar seperti ini di sini. Dan di sini. Lalu kamu bisa melanjutkan. Benar. Halo Nyonya, Anda mencari siapa? Halo, saya pemilik Nanshan nomor 9. Saya ada janji. Kinmen Yao. Baik, silakan pergi ke ruang tunggu di sana. Saya akan memberitahu Ketua Ye. Ya baik. Ketua Ye, pemilik Nanshan nomor 9.
Villa ada di sini. Ketua Y, apakah Anda di sana? Dia sangat tampan. Wenxin. Pergi beritahu Guyu. Clean sudah datang. Suruh dia pergi ke ruang rapat. Baik, Ketua Y. Lewat sini silakan. Ini adalah proposal desain untuk obin dinding. Jadi berapa total biayanya? Total biaya mungkin sekitar 860.000. Aku harus mencari kesempatan untuk bertanya nanti, apakah dia punya pacar? Ya. Nonakin proposal desain ini. Apakah Anda puas dengannya? Nonakin. Proposal ini dapat diterima. Tolong ubah kamar tidur utama menjadi suite, buat dapur menjadi konsep terbuka. Saya jarang memasak. Tidak ada masalah lain. Baik, Nonakin. Ngomong-ngomong, tolong tunjukkan perhitungannya. Coba lihat, ini anggarannya. 860.000. Ya. Tidak semahal itu. Saya sudah meninjau anggaran ini, cukup masuk akal. Sangat sesuai dengan harapan saya. Jika Anda puas, saya akan siapkan kontraknya. Tunggu. Bagian dekorasi keras, tidak ada masalah. Tapi untuk bahan utama, bukankah markup-nya terlalu tinggi? Itu tidak mungkin. Ini benar-benar berdasarkan kutipan dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Apa kamu yakin? Bukankah kamu hanya mencoba mencari keuntungan? Nonakin, Anda salah paham. Nonakin, jika ada masalah dengan harga bahan utama, perusahaan kami pasti akan merevisi penawaran dengan segera. Desainer Guyu secara pribadi saya pilih untuk bergabung dengan perusahaan. Dia tidak akan sembarangan menaikkan harga bahan utama. Karakternya bisa dijamin. Hanya seorang desainer junior. Kenapa dia melindunginya begitu banyak? Ada yang tidak beres? Kalau begitu aku akan terus terang. Harga marmer dalam anggaran bahan utama ini lebih dari 3 kali lipat harga pasar. Menurutku bahkan jika perusahaanmu ingin mencari keuntungan, ini agak terlalu kejam, bukan? Harga marmer alami telah turun drastis baru-baru ini. Pasti penawaran ERP itu. Sistem tidak diperbarui tepat waktu. Menyebabkan pengungkapan ini. Nonakin, memang kesalahan perusahaan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan desainer Guyu. Kami gagal memperbarui penawaran dengan segera. Bagaimana kalau saya menyesuaikan marmer utama? Untuk beberapa bahan, saya akan memberi Anda tambahan diskon. Jika kamu membuat keributan lagi, aku khawatir kesan baik Ketua Y padaku akan hilang. Tentu saja. Cepat siapkan kontraknya. Saya akan siapkan kontraknya. Nonakin, apakah Anda punya pertanyaan lain? Berbisnis itu utamanya tentang keadilan. Yang kuinginkan, tidak lebih dari diskon harga. Desainer Guyu adalah seorang yang sangat murni. Desainer yang luar biasa. Nonakin, saya harap Anda bisa lebih toleran padanya. Jangan khawatir karena aku memilihnya. Aku akan mempercayainya tanpa syarat. Lagi pula desainer Guyu. Rencananya cukup bagus. Ketua Y ini, kontraknya. Nonakin. Nonakin, jika Anda ada waktu Jumat ini, saya ingin merepotkan Anda untuk menemani saya ke manajemen properti untuk mengkoordinasikan renovasi. Tentu saja. Benar. Aku dengar perusahaanmu punya acara team building. Bisakah aku sebagai perwakilan klien ikut serta dalam acara team building perusahaanmu? Nonakin. Tidak masalah. Anda sesuaikan dasar hotpotnya. Airnya dingin, saya akan melakukannya. Baiklah. Hai Bai. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sedang mencuci sayuran. Anda adalah tamu. Pergi bermain kartu dengan mereka. Biar aku bantu mencucinya. Aku juga biasa melakukan hal-hal ini di rumah. Lihat Ketua Y. Hei Bai. Apakah Nonakin dan Ketua Y sudah sekret itu sekarang?
Ayo makan Hei Bai. Nona Qin saya akan melakukannya sendiri. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Matamu benar-benar terpaku pada ketua Ye. Jangan bicara omong kosong. Kamu juga suka makan ini, kebetulan sekali. Kamu makan Nona Qin. Kamu makan ini. Makan lebih banyak, kamu kurus sekali. Ini ide saya mumpung hari ini ada team building. Mari kita bersulang bersama. Bersulang. Bersulang. Terus makan. Hai Bai. Haus aku akan menuangkan untukmu. Saya akan melakukannya sendiri. Aku merasa Nona Qin menyukai ketua Ye. Dia terus menambahkan makanan ke piring ketua Ye. Kamu mungkin sudah bertemu lawan yang tangguh. Tidak, saya belum. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Kamu juga menyukai ketua Ye. Makan saja makananmu. Ketua Ye sangat luar biasa. Jika itu aku pasti akan mengambil tindakan. Kamu makan ini. Makan ini Hei Bai. Pergi, saya mau ke kamar kecil. Tidak perlu. Aku belum selesai bicara. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana saya bisa berada di tempatnya? Menyelinap pergi sebelum dia bangun. Kenapa siluet itu sedikit mirip ketua Yi? Ternyata benar kamu. Kenapa kamu ada di kamarku? Gudang perusahaan. Bukankah itu di sebelah rumahmu? Mungkin saya benar-benar minum terlalu banyak kemarin. Saya masih belum sadar. Kamu berbohong. Aku. Minum terlalu banyak. Pasti minum terlalu banyak. Ya, Gudang sebelah bulan lalu itu sudah diubah menjadi asrama karyawan. Zuoyuan tinggal di sana. itu. Saya mungkin benar-benar minum terlalu banyak. Saya benar-benar lupa. Bicara. Jadi, kenapa saya ada di kamarku? Semua orang minum terlalu banyak kemarin. Saya khawatir tentang Anda, jadi saya datang untuk memeriksa keadaan Anda. Jika kamu khawatir padaku, kamu bisa menelpon. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke sini sendiri, kan? Ketua Yi, Ini hanya sekadar perhatian bos kepada karyawan. Sudah larut. Saya akan pergi bekerja sekarang. di mana manganya? Ketua Yi, ini laporan statistik bulan lalu. Mengerti. Manga di kamarku. Apa kau mengambilnya? Manga apa? Manga apa? Hanya saja. Desainer Guyu. Wah, enak sekali. Aku baru saja membeli pizza. Tetaplah dan makan bersama. Aku masih ada pekerjaan. Kau dan Ketua Yi bisa makan. Aku tulus mengundangmu.
Apa kau tidak menghargaiku? Desainer Guyu, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepatlah makan. Terima kasih Nona Qin. Hai Bai. Apa kau lajang? Kalau begitu kau suka. Gadis tipe apa? Mengapa Anda menanyakan itu? Bukankah aku hanya penasaran? Ayolah beritahu aku. Saya suka. Kepribadian yang berhati murni. Polos dan riang. Bukankah itu Guyu? Sepertinya aku perlu memberinya pelajaran. Bukankah aku yang berhati murni itu? Polos dan riang. Hanya ucapan biasa. Anda tidak perlu memikirkannya. Ketua Hi, Nona Qin. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalian berdua makan Film was duluan. translated and narrated by M Media. Nona Qin. Saya rasa Anda salah paham. Antara Anda dan saya ini hanya hubungan klien. Saya tidak punya perasaan romantis untuk Anda. Soal keuangan, kemampuan, dan penampilan. Bagaimana aku kalah dari Nona Gu? Nona Qin, saya rasa Anda salah paham lagi. Saya tidak punya ide semacam itu tentang desainer Guyu juga. Saya rasa kita, selain pekerjaan, harus lebih jarang berinteraksi. Guyu. Aku secara resmi menyatakan perang padamu. Desainer Guyu, aku ingin American No dingin. Bisakah kau membelikannya untukku? Nona Qin, aku akan membelikannya untukmu. Desainer Guyu masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Aku hanya ingin minum yang dia beli. Aku pergi dulu. Aku ingin yang dari Jalan Bihu, Kopi Shengmo. Terima kasih desainer Guyu. Baik Nona Qin. Jalan Bihu. 15 km. Hai Pak Tua Xiang. Ada apa aku segera ke sana? Aku bilang untuk menyimpan ubin-ubin antik ini. Simpanlah, kenapa kau merobohkannya? Nona Qin, kau yang menyuruh Pak Tua Xiang membongkar ubinnya. Dia sudah memberitahuku. Benarkah? Tapi itu tidak ada di cetak birunya. Guyu, kau harus memasang wallpaper ulang dinding ini. Wallpaper tidak dipasang benar sebelum jam 5 maka aku akan pergi ke perusahaanmu dan membatalkan pesanan. Dia seorang desainer, bukan tukang batu untuk memasang batu bata untuk Anda. Nona Qin. Meskipun tidak tercatat di cetak biru, lokasi konstruksi kami juga memiliki pengawasan. Tadi Anda bilang apa ke manajer proyek? Kata-kata yang diucapkan, semuanya terekam. Jika Anda membatalkan pesanan sekarang, Anda sendirilah yang akan menderita kerugian. Aku tidak ingat mengatakan itu. Benarkah? Pak Tua Xiang, pergi ambil rekaman pengawasan dan tunjukkan kepada Nona Qin. Mungkin aku salah mengingatnya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku juga tidak mengerti renovasi. Mungkin dengan begitu banyak dinding, aku jati bingung. Saya harap Nona Qin benar-benar salah paham dan tidak sengaja mempersulit karyawan saya. Nona Qin, kopi Anda. Mengapa kamu berjalan begitu cepat? Ketua Ye, aku masih ada pekerjaan. Ketua Ye, apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba seperti ini lagi? Ketua Ye, kamu bosnya. Aku harap kita menjaga jarak yang pantas. Aku tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi di antara kita. Ini lebih baik untuk kita berdua. The film Tidak was apa yang kamu bayangkan translated sekarang. and narrated Ketua by Ye, M jangan terlalu Media. baik padaku. Aku akan salah paham. Aku kembali ke perusahaan dulu. Ketua Yi, Aku. Maaf. Desainer Guyu, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jika ada apa katakan saja di sini. Atasan ingin bicara pribadi dengan desainer. Seharusnya tidak masalah kan? Lagi pula aku tidak akan menahanmu terlalu lama. Mungkinkah kau takut bertemu denganku? Atau kau takut aku akan memakanmu? Baiklah. Aku akan terus terang padamu.
Aku ingin kau mengundurkan diri. Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus mengundurkan diri? Perusahaan ayahku adalah perusahaan terkemuka terbesar di Liangcheng. Aku bisa memperkenalkanmu untuk menjadi manajer junior. Bagaimana kalau gaji tahunan minimal 700.000? Menjadi desainer adalah impianku. Sejujurnya, sejak dia mulai mengabaikanku, aku sudah jatuh cinta padanya. Kurasa kau juga menyukainya. Jadi hari ini aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kau di Liangcheng, tanpa kerabat atau teman, tanpa rumah, tanpa tabungan. Selama kau meninggalkan Ye Heibai, semua uang di kartu ini, termasuk rumah yang kau desain, akan menjadi milikmu. Ketua Ye bukanlah komoditas. Satu-satunya alasan aku bertahan adalah cita-citaku. Sepertinya, cinta di matamu hanyalah sebuah transaksi. Bagus, Kuyu. Kau menolak jalan mudah dan memilih jalan sulit. Nona Qin, Anda ingin membatalkan pesanan kan? Tidak kurasa kita. Ada kesalahpahaman antara kita. Aku punya proyek yang ingin kubahas dengan Ketua Ye. Ceritakan. Ini adalah proyek dari grup Shiguang milik ayahku. Jika ini berhasil, kau akan menghasilkan setidaknya 50 juta setahun. Lebih untung dari semua klien yang pernah kamu urus. Bukan begitu, Ketua Ye adalah orang yang cerdas. Dia seharusnya tidak menolak kesempatan ini kan? 50 juta. Waktu saya tidak banyak lagi. Ini memang cara tercepat untuk meninggalkan Xiao Yu. Lebih banyak uang. Jati, sudahkah kau memutuskan? Baiklah. Kalau begitu kirimkan kontraknya untuk saya tinjau. Proyek sepenting itu. Bukankah seharusnya kita bertemu untuk membahasnya? Pesan Kim Menyao, temui aku di lobi restoran aula perusahaan. The film was translated and narrated Kau by di sini. M-Media. Nona Qin, apa maksud semua ini? Tentu saja. Apa kamu gila? Goyu sudah pergi. Apa kau tidak akan mengejarnya? Kamu. Hai Bai. Aku benar-benar menyukaimu. Jika kau setuju bersamaku, proyek ini milikmu. Aku milikmu. Seluruh grup Shiguang akan menjadi milikmu. Saya memberitahumu untuk terakhir kalinya. Saya tidak menyukaimu. Berhenti menggangguku. Jika kamu menggangguku sekali lagi, kita bahkan tidak akan punya kemitraan. Apa sebenarnya yang membuatku kalah dari Goyu? Beraninya kau merebut priaku. Aku akan memastikan kau membayar harga yang mahal. Wang Bin. Bagaimana kalau aku memberimu sedikit perlakuan? Xiao Yu, di mana kamu berada? Kau sudah bangun. Berhentilah berjuang, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Aku akan bertanya lagi padamu, sekali lagi, tinggalkan Ye Heibai, dan aku akan melepaskanmu. Ketua Ye tidak akan pernah menyukaimu. Sudah ditawari cara baik-baik malah pilih cara yang sulit. Wang Bin, dia milikmu. Si cantik kecil. Aku akan membuatmu nyaman sebentar lagi, baiklah. Jangan sentuh aku. Cukup bersemangat. Aku suka itu. Ayo. Ketua Yi, Tidak apa-apa, saya di sini.
Saya gagal melindungimu. Maaf. Ketua Yi, jangan tinggalkan aku. Jangan. Saya tidak akan meninggalkanmu. Saya sama sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. The film Ketua was Yi? translated and narrated by M Media. Ketua Yi, Xiao Yu. Saat kamu membuka buku harian ini, saya kira saya sudah pergi. Saya tidak bermaksud menipumu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin melampaui pemahamanmu tentang dunia ini. Ini buruk. Xiao Yu mengetahui rahasiaku. Xiao Yu. Aku Yihei. Protagonis dari favoritmu. Buku komik. Di duniaku. Semuanya hitam dan putih. Di dunia itu. Takdirku. Semuanya sudah ditentukan. Sampai suatu hari. Air matamu. Membangkitkan semangat seniku. Dan memberiku kehidupan baru. Sejak hari itu. Setiap kerutan dan senyummu. Semua di duniaku. Tidak bisa dihapus. Sampai hari itu. Kamu tidak sengaja terluka. Darahmu. Memberiku tubuh manusia. Jadi aku membuat kesepakatan dengan Mosin. Dan datang ke duniamu untuk melindungimu. Yehey bye. Ayah, Ini, sertifikat hadiah emas dalam kompetisi menggambar. Qin Xiao. Silakan lanjutkan kesibukanmu. Lanjutkan. Baiklah, Sayang, ayah, sayang, ayah. Siapa bibi cantik itu? itu rekan kerja Ayah. Ayah, lihat aku. Aku memenangkan hadiah emas di kompetisi melukis lagi. Ya. Sayang, kamu luar biasa. Aku ingin menelpon ibu untuk memberitahunya kabar baik ini. Baik, aku akan menelepon ibumu sekarang. aku sedang membuat. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan ganggu aku tutup teleponnya. Ibu dia bilang. Dia akan segera bisa datang menemui Xiao Yu. Ngomong-ngomong Xiao Yu, Ayah akan pergi perjalanan bisnis selama 2 hari. Bisakah kamu pergi ke sebelah? Ke tempat Bibi Wat untuk bermain selama 2 hari. Baiklah, ayah cepat pulang. Dan belikan makanan enak untuk Xiao Yu. Baik, Ibu, aku merindukanmu. Xiao Yu lapar. Di mana Qin Xiao? Ayah sudah lama pergi dan belum kembali. Baiklah, aku akan segera kembali.
Yeay, aku sangat iri padamu. Kamu punya ibu dan ayah bersamamu setiap hari? Ibu, Di mana ayahmu? ayah sudah lama pergi. The film was Dan belum kembali. translated and narrated by M Media. Qin Xiao, kamu kemana saja? Mari kita bercerai. Apa kamu selingkuh dengan orang lain? Jika kita bercerai, aku tidak akan mengurus anak itu. Jika bukan, karena lukisan MU yang jelek itu, aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku sudah meletakkan perjanjian cerai di laci. Tanda tangani saat kamu punya waktu. Sampai hari itu, kamu jatuh dalam genangan darah. Darah segarmu mengalir ke tubuhku. Kemudian seorang wanita mengenakan jubah hitam muncul di hadapanku. Siapa kamu? Namaku Mo Xin. Kamu memanggilku. Aku bisa mengabulkan setiap keinginanmu, tapi kamu perlu menukarnya dengan sesuatu yang setara nilainya. Tempat apa ini? Ini adalah dunia komik tempat kamu berada. Kamu adalah protagonis di sini. Itu adalah air mata Guyu yang memanggilku. Darah segarnya menyatukan kita. Kamu adalah roh lukisan. Apakah kamu mengatakan ini adalah dunia komik? Ya, orang yang selalu kamu lihat adalah orang yang menjadikanmu roh lukisan. Namanya Guyu. Dialah yang menggunakan yang paling murni dan bersih. Air matanya membangunkanmu. Darahnya yang menyatukan kita. Bisakah aku pergi ke dunianya? Di alam semesta paralel, berbagai ruang 3 dimensi ada. Mereka hanya bisa dihubungkan melalui dimensi lain. Dan di antara ruang-ruang, ada banyak retakan kecil. Ketika terjadi benturan besar, sebuah lubang cacing akan terbentuk. Karena pembentukan kesadaranmu menciptakan medan magnet yang besar. Itu memungkinkanmu untuk membuka pintu menuju dunia nyata. Apakah kamu mengatakan aku benar-benar bisa pergi ke dunianya? Ya, kau bisa. Namun dunia komik tempatmu berada akan runtuh. Lagi pula, kau tidak akan memiliki tubuh fisik. Kau hanya akan menjadi gumpalan energi spiritual. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk pergi ke dunia nyatanya? Aku di sini karena keinginan kuatmu untuk melindungi Guyu. Itulah sebabnya aku muncul di sini. Apakah kamu mengatakan dia menciptakanku? Kalau begitu aku ingin pergi ke dunianya. Aku tidak ingin dia diintimidasi lagi. Kau bisa, tapi kau harus menggadaikan sesuatu. Apa yang bisa aku gadaikan? Tukarkan kehidupan abadimu di dunia komik dengan nyawanya. Dan 18 tahun kemudian, perjalanan 180 hari ke dunia manusia. Namun sejak kau menjadi manusia, hidupmu akan memulai hitungan mundur. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Bahkan setelah perjalanan berakhir, kau akan menjadi abu dan lenyap, menghilang selamanya. Apakah kau masih bersedia? Aku bersedia, mari kita mulai. Kontrak. Tanda tangani kontraknya. Jadi 18 tahun setelah menyelamatkan The film hidupmu, was translated and aku datang ke narrated duniamu. by M Ketika Media. kamu paling tidak berdaya, aku menemukanmu. Aku menjadi Yehei. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu sampai kamu menua. Hei, Bai. Hei, Bai. Hei, Bai. Mo Xin. Mo Xin. Mo Xin. Mo Xin.
Selamat datang. Mo Xin, tamuku. Kembalikan Ye Hei Bai padaku. Tidak, tidak, tidak. Hai Bai tidak hilang karena aku kau tahu. Dia jelas masih punya 20 hari lagi. Kaulah yang menemukan rahasianya. Yang menyebabkan jiwanya kembali kepadaku lebih awal. Kau iblis. Kembalikan Hei Bai padaku. Keresahanmu tidak berguna. Janji yang telah ditandatangani tak bisa ditarik kembali. Aku ingin menggadaikan. Katakan padaku apa keinginanmu. Aku ingin Ye Hei Bai menjadi manusia sejati. Ye Hei Bai. Aku ingin dia hidup dengan baik. Itu agak sulit. Jiwanya sudah tercerai-berai kecuali. Kecuali apa? Kecuali kau menggunakan sesuatu yang lebih berharga. Jangan membuatku penasaran, cepat katakan. Gadaikan sisa hidupmu. Dia bisa menjadi dirimu. Tapi kau hanya akan memiliki sisa hidup 1 bulan. Aku bersedia. Aku harus memperingatkanmu. Dia menjadi manusia. Dia tidak akan lagi mengingat apapun tentangmu. Cukup bicara, aku bersedia. Cinta yang sungguh menyentuh. Baiklah. Tanda tangani. Apa itu cinta di dunia ini? Yang membuat orang saling mengorbankan nyawa. Hai Bai, kita tunggu sebentar. Ayo kita makan di tempat itu. Baiklah, kita akan pergi ke yang itu. Bawa mobilnya ke sana. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Menurutku orang tua itu cukup menyedihkan. Jepit rambutnya cukup bagus. Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Baiklah. Nenek, aku akan mengambil semua barang ini. Semuanya. Terima kasih orang baik. Biarkan aku membantumu menyimpannya. Ayo pergi. Sudahkah kamu memikirkan apa yang akan kita makan nanti? Ayo kita makan di tempat itu. Baiklah. Masih sama seperti kemarin. Aku akan mengambil semua barang ini. Aku akan mengemasnya untukmu. Nenek, menurutku ini cukup cocok untukmu. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu, kamu di mana? Xiao Yu, aku mohon padamu. Maukah kamu keluar dan menemuiku? Xiao Yu.
Hai Bai. Hai Bai, apa yang terjadi? Pergi sana. Jika bukan karena kemunculanmu, semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Xiaoyu, Hai Bai. Hai Bai. Musin kamu tidak menepati janjimu. Dia membuat permintaan itu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia benar-benar berharap kau menjadi manusia. Jika kau tidak menemukan leontin itu, kau tidak akan memulihkan ingatanmu. Tapi aku hanya ingin dia hidup dengan baik. Dia masih punya 5 hari. Kau bisa tinggal bersamanya. Tidak, Setelah sebuah permintaan dibuat, itu tidak bisa dibatalkan. aku tahu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan. Aku mohon bantu aku sekali lagi. Bantu aku sekali lagi. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Lebih dari ini dan aku harus menghapus ingatanmu. Translated and Jangan. narrated by M Media. Aku ingin menggadaikan hidupku sebagai manusia. Biarkan Guyu kembali normal. Kau memanfaatkan celah. Apakah itu tidak diizinkan? Memang, tapi pikirkan baik-baik konsekuensinya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku benar-benar lelah. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku membantumu. Kau masih akan memiliki 3 hari kehidupan sebagai manusia. 3 hari ini akan menjadi 3 hari terakhirmu di dunia ini. Setelah 3 hari kau akan menghilang sepenuhnya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih, Mosin. Kau boleh masuk. Tamuku. Bertahanlah sebentar lagi. Sedikit lagi. Maka Heibai akan sepenuhnya melupakanku. Maka Heibai akan menemukan kebahagiaan sejati. Bagaimana aku berubah? Heibai, Guyu. 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 Guyu, kamu di mana, Guyu? The film was translated and narrated by M Media. bagaimana kau bisa begitu bodoh? Apa sebenarnya yang kau gadaikan? Aku tidak sanggup berpisah denganmu, dan aku tidak bisa melepaskanmu. Misi hidupku adalah memastikan kamu hidup bahagia dan indah. Setiap menit, setiap detik yang kuhabiskan bersamamu mulai sekarang sangat berharga. Bisakah kita menjadi sepasang kekasih lagi?
Biarkan aku melindungimu dengan baik sekali lagi. Sangat bahagia. Selalu bahagia. Mengerti? Lihat ke sana. Ayo berfoto. Biar aku yang mengambilnya. Ini jepretan yang bagus. 3, 2, 1. Kau terlalu jelek. Cepatlah. Kemarilah. Baiklah. Kamu coba. Bagaimana, apakah manis? Tidak, ini jelas manis. Kali ini manis haha. Kau menipuku, jadi kau harus makan 1 gigitan lagi. Aku akan menyuapimu. Baiklah. Ini potongan besar untukmu. Berhenti main-main. Apa yang kau lakukan? Tapi kamu bahkan lebih manis darinya. Aku tidak menyangka kemampuan memasakmu begitu luar biasa. Aku ingin makan masakanmu seumur hidupku. Bahwa kamu. Pastikan makan tepat waktu. Jaga dirimu baik-baik. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan semua ini padaku? Xiaoyu. Aku harus pergi. Tiga hari ini yang kuhabiskan bersamamu adalah waktu yang paling kusayangi. Apa yang kau bicarakan? Hei, Bai. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Tidak mungkin aku tidak ingin kau pergi. The film was translated and narrated by M Media. Aku mencintaimu. Mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Hei, Bai. Xiaoyu. Aku sudah berpikir ribuan kali, ratusan kali tentang bagaimana mengucapkan selamat tinggal padamu. Tapi pada akhirnya aku tidak tega. Hei, Bai. Maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan bersamamu lagi. Aku kembali ke perusahaan dulu. Jangan bersedih. Aku akan berada di sudut dunia ini. Mendoakanmu yang terbaik. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Jadi, aku harap kamu hidup bahagia. Tidak. Meskipun aku tidak di sisimu. Aku mencintaimu. 3 tahun kemudian. Ketua Jiang, tolong lihat ini. Rencana renovasi permukiman kumuh. Apakah ini bisa diterima? Ya, apapun dari Feng Chao pasti akan menjadi mahakarya. Nilai komersial dari rencana ini dan penanganan detailnya sangat memuaskan bagiku. Selama kau puas. Besok kita ke kantor Mo untuk tanda tangan kontrak. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama Ketua Jiang. Ketua Gu hanya dalam 3 tahun. Anda telah menjadikan Feng Chao Design perusahaan terkemuka dalam desain. Lian Cheng kita industri. Benar-benar cerdas dan cakap. Kau terlalu memujiku. Perusahaanku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Sampai jumpa besok. Baik Ketua Gu.
Sampai jumpa besok. Silakan. Sudah dalam perjalanan. Wensin. Ini aku. Ya, Wensin. Ada apa kau terlihat linglung? Aku kira dia muncul lagi. Sudah 3 tahun, kau diam-diam sepanjang hari, menangis sambil memegang buku sketsa. Aku hanya tidak mengerti, masa muda hanya beberapa dekade. Mengapa kau tidak bisa serius dan mencari pacar? Jika kau terus seperti ini, semua orang akan mengira kau tidak stabil secara mental. Dia adalah seseorang yang hanya aku ingat, dan semua orang lain sudah melupakannya. Tapi aku perlahan menyadari. Aku mulai lupa seperti apa wajahnya. Aku tidak ingin lupa. Bagaimana diskusi kita dengan grup si Guang? Kakak kedua berjalan. Kita harus segera menandatangani kontrak. Juga ketua Ken dari grup si Guang telah kembali dari luar negeri. Ada resepsi dalam beberapa hari. Aku akan membawamu ke sana nanti. Makan dan minum yang enak. Halo ketua Ken. Kami dari Fengchao Design. Ini ketua kami Gu. The film was translated Halo, and Ketua Kin. narrated by M Media. Halo. Wensin tolong temani ketua Kin sebentar. Saya mau ke toilet. Baiklah. Bagaimana mungkin dia bagaimana mungkin? Ketua Ken izinkan saya menunjukkan kepada Anda Fengchao desain kami, gambar desain terbaru. Tolong lihat yang ini. Dan yang ini. Tunggu. Ini adalah milik ketua kami Gu. Penghargaan lukisan masa kecil. Xiaoyu. Apakah itu kamu? Ayah. Izinkan saya memperkenalkan. Ini menantu saya Bai Inu. Dia baru saja kembali dari luar negeri bersama saya. Ini adalah ketua Gu dari Fengchao Design. Halo. Saya Bai Hinu. Halo saya Guyu. Ayah Hinu. Apa aku terlihat baik? Seperti dugaanku putriku benar-benar cantik. Siapa kamu? Namaku Ye Hin Bai. Kamu adalah orang yang sangat dicintai Guyu. Kamu pergi kemana? Apa kamu tidak tahu? Guyu sangat sedih. Selama ini aku tidur di dalam dirimu. Kamu baru membangunkanku hari ini. Apa kamu belum ingat? Kamu adalah aku. Aku adalah kamu.
Yinuo. Ada apa, Yinuo? Mungkinkah? Guyu. Aku akan melawanmu sampai mati. Xiaoyu. Xiaoyu. Ini aku cepat buka pintunya. The film Bukankah was kita sudah translated sepakat? and narrated Apa by kamu masih ingat ini? M-Media. Dari mana kamu mendapatkan liontin ini? Dari Qin Beng Yao. Saat aku menyentuh ini, Leontin, aku ingat semuanya. Aku adalah Ye Heibai. Ini benar-benar Heibai apa? Kamu adalah Heibaiku apa? Bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Ada apa? Perlakukan Qin Meng Yao dengan baik. Mari kita benar-benar tidak bertemu lagi di masa depan. Xiaoyu, ada apa denganmu? Qin Meng Yao lebih mencintaimu daripada aku. Aku bisa melihatnya. Tidak. Aku adalah Ye Heibai. Aku kembali. Sudah kubilang, Qin Meng Yao lebih mencintaimu daripada aku. Kamu seharusnya kembali menjadi bayi duo. Pergi sana. Xiaoyu. Xiaoyu. Aku benar-benar Ye Heibai. Xiaoyu. Xiaoyu. Aku benar-benar Ye Heibai. Nomor tidak dikenal. Guyu. Apa kau ingin tahu tentang Ye Heibai? Jalan Boru Naga yang belum selesai. Datanglah atau kau akan menyesal. Ingat, datanglah sendiri. Kalau tidak, Ye Heibai akan sekali lagi menghilang dari dunia. Tidak akan pernah hidup di dunia ini lagi. Aku di sini, bicaralah. Sangat bagus, aku tahu kau akan datang. Aku tidak di sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bai Yinuo adalah Ye Heibai. Akulah yang menemukan Mosin, menggadaikan jiwaku, dan membangkitkan Ye Heibai. Itulah sebabnya aku membangkitkannya. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi lagi. Di dunia ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Cepat letakkan pisaunya. Dia saudaramu. Apa katamu? Sebelum aku menikahi ibumu, aku punya hubungan. Guyu memang saudari kandungmu. Kau bilang The film aku punya was saudara kandung translated perempuan. and narrated by Aku akan M-Media. membunuh saudara kandung perempuanku. Tidak mustahil. Ayah, kau pasti berbohong padaku kan? Tidak, ayah tidak membohongimu. Dia benar-benar saudari kandungmu. Pria yang kutemukan Mosin, menggadaikan jiwaku dan membangkitkannya. Selalu mencintai saudara kandung perempuanku. Betapa menyedihkan. Ini benar-benar konyol. Xiaoyu. Berjanjilah padaku. Aku tidak akan sedih kali ini.
Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Aku harus mengembalikan jiwa itu kepada Mleng Yao. Aku mengerti. Leontinnya hilang. Apa? Pesan ayah maaf atas semuanya, jadilah benar-benar bahagia. Xiaoyu. Aku mencintaimu. Aku akan selalu berada di sisimu.